Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV SIP dimanapun berada, yang saya cintai dan saya banggakan, para pionir penambang mata uang kripto Pi Network. Ya, semoga semuanya diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Oke, ini saya 3 hari ini semedi ya, karena memang agak deg-deg. Memang saya mohon maaf, bocoran itu tidak boleh dikeluarkan karena ini rahasia. Dan tentunya hari ini teman-teman sudah bersemangat dan sudah tahu 20 Februari ya 2025. Kenapa saya kemarin nggak berani, karena ini menyalahi. Walaupun saya sudah mendengar kisi-kisi, saya tidak boleh mendahului karena yang berhak mengumumkan adalah P-Kortip. Oke, yang jelas ada informasi terbaik hari ini yang akan saya sampaikan, dan kita akan membahas lebih jauh tentang fase open mainnet, open network atau jaringan terbuka utama Pi untuk ke blockchain eksternal. Oke, langsung ini saya menggunakan acuan dari Kortip langsung ya. Teman-teman sahabat, kemenangan ini, fase-fase ini adalah 6 tahun ya berjuang ya bagi pioner yang lama ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada moderator Indonesia yang tetap bersemangat, kemudian kepada kakak saya Noni Paja, walaupun saya tidak begitu langsung terhubung ke beliau-beliau semuanya, tapi saya memantau semua. Saya selalu memantau tim moderator Indonesia, dan saya memantau orang-orang yang terbaik di Pi Network di Indonesia. Bahkan saya juga tahu orang-orang yang dimanfaatkan para mafia money game masuk ke pionir juga saya paham. Dan semuanya tentunya kita semua bersaudara ya. Bersatulah kalian para penambang Pi Network dimanapun berada, mau di luar negeri juga ya, dari Indonesia. Jika Pi ini sukses, kalian berbuatlah yang terbaik, bangun negeri ini ya, jadikan negeri ini maju. Karena dengan Pi Network menjadi mata uang global akan berpengaruh ya kepada devisa negara, kepada pajak kita juga, pada pembangunan kita juga ya, pada teman-teman juga. Nanti kan udah pernah saya jelaskan videonya kemarin, efek dari perkembangan di dunia ekonomi mikro dan makro. Oke, di sini teman-teman sahabat ya, jaringan terbuka Pi akan diluncurkan 20 Februari 2025. Oke, pelopor jaringan Pi resmi beralih ke periode jaringan terbuka mainnet pada pukul 8 UTC tanggal 20 Februari 2025 ya. Sebagai hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh komunitas selama 6 tahun, komunitas Pi mengambil langkah besar berikutnya dalam mencapai visi Pi tentang ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi, token asli dari Pi Network. Kami telah mencapai 10,14 juta migrasi mainnet, melampaui target awal 10 juta. Berkat peningkatan yang dilakukan pada pembaruan lini masa terakhir, dan Pi siap membuka ekosistem berbasis utilitas tempat lebih dari 19 juta pionir kami yang identitasnya terverifikasi kini dapat menggunakan Pi, mata uang kripto yang didukung fungsi dan aplikasi dunia nyata ya. Udah jelas ya, ini tanggalnya Mbak teman-teman, tanggal Februari ini ya, tanggal 20 ya, 20 Februari. Yes, you. Oke, lanjut. Di sini pada hari peluncuran ya, nantikan informasi lebih lanjut tentang Open Network. Untuk saat ini, mari kita lihat kembali perjalanan Open Network, pembaruan tentang kondisi Open Network dan bagaimana Anda mempersiapkan diri sementara itu. Oke, perjalanannya ya, perjalanan Pi Network selama lebih dari 6 tahun menuju Open Network telah dibangun berdasarkan tonggak sejarah dan fase-fase yang disengaja didorong oleh para pelopor ya teman-teman semua ya, pionir ya, ekosistem dan komunitas ya. Mainnet fase ketiga saat ini dimulai pada bulan Desember 2021 dengan peluncuran periode inclusive mainnet, yang berarti mainnet aktif tetapi dengan firewall yang mencegah konektivitas eksternal apapun. Oke, kita lanjut aja yang penting-penting saja ya. Yang pertama, pelopor menyelesaikan KYC ya dan memperoleh Pi di mainnet, kemudian pengembang untuk aplikasi membangun utilitas nyata untuk ekosistem Pi, dan tim inti merilis dan meningkatkan berbagai fitur dan utilitas Pi. Oke. Formula penerbitan hadiah penambangan baru juga dirilis pada Maret 2022 di awal jaringan tertutup. Mengikuti model eksponensial menurun
yang menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan sekaligus menyesuaikan ukuran hadiah pionir atas kontribusi terhadap jaringan. Jadi periode tenggang diperlakukan pada tanggal 1 Juli 2024 ya, mempercepat kemajuan menuju jaringan terbuka. Untuk mencapai keseimbangannya antara memberikan waktu yang cukup bagi para pelopor khusus QSC dan memenuhi syarat untuk meroleh Pi di mainnet. Oke, langsung saja di sini ya. Kita yang penting saja teman-teman, perjalanannya kita lewati dulu karena ini sudah tahu teman-teman, sudah gitu semua. Ya di sini yang penting adalah seperti PIFES 2024 ya, di sini pionir tingkat lokal menarik lebih 27.000 penjual aktif dan 26.000 pedagang uji di 160 negara. Oke. Kemudian lebih dari 950.000 pionir hanya dalam beberapa hari. Nah, ini hari ini semakin setiap harinya udah hampir ratusan ribu, hampir ya bisa mencapai 1 juta nanti per hari yang bergabung. Apalagi setelah open mainnet, wah teman-teman nyari satu koin aja sulit itu ya, susah sekali. Ya bisa berbulan-bulan, bahkan bisa 1 tahun, 2 tahun gitu dapat satu koin. Nah, di sini apa yang diharapkan dari open mainnet? Ini penting ya ini ya. Apa yang diharapkan dari open network saat peluncuran? Peluncuran jaringan terbuka ya di sini ya membawa perubahan baru yang penting, koneksitas eksternal ke blockchain Pi lapis 1 yang menciptakan lingkungan tempat Pi dapat terhubung secara aman dengan sistem eksternal, memperluas peluang bagi pionir dan bisnis ya. Konektivitas eksternal. Nah, nanti juga kita akan bahas tentang proposal yang lintas rantai ya, interchaining ya. Kemudian sebagai breaks ya, POS breaks, Pi breaks ya, langsung dari POS yang nanti akan kita bahas juga ya. Jadi nanti dia bisa Pi ini, Pi, BTC, ETH ya, nanti bisa lintas rantai menggunakan BNB chain ya, bisa ke BNB chain, bisa ke Cosmos. Nah, di sini teman-teman menghubungkan Pi dengan dunia luar, transisi ke jaringan terbuka dan memungkinkan komunikasi internal pada blockchain mainnet yang memungkinkan Pi untuk berinteraksi dengan jaringan dan sistem lain yang sesuai. Ini berarti pionir akan dapat terlibat dalam transaksi di luar ekosistem Pi, memperluas utilitas dan jangkauan Pi. Nah, setelah Open Network diluncurkan dengan firewall dihapus, siapapun secara teknis dapat menambahkan node ke blockchain mainnet dalam hal menjalankan protokol dan menghubungkan ke jaringan. Nah, siapapun manusia yang hidup gitu ya, secara teknis dapat menambahkan node ke blockchain mainnet, menghubungkan ke jaringan. Tim inti secara bertahap akan mengundang pionir untuk mentransisikan node mereka dari testnet ke mainnet melalui UI node desktop, memprioritaskan mereka yang memiliki kontribusi historis dan skor keandalan yang akurat. Data peringkat node akan diberikan segera mungkin. Oke. Jadi begini teman-teman, pionir semuanya ya, ini nantinya ke depan ini teman-teman ini akan sulit mencari satu koin ya. Dan memang ini kalau udah jaringan udah dibuka, teman-teman sudah bisa transaksi kemanapun, mau ke Indodax, mau ke Binance, mau kemana aja bisa. Karena ini adalah Pi adalah mata uang kripto. Dan jika Pi Bank diluncurkan, teman-teman langsung bisa bertukar konversi ya. Konversikan dengan IDR digital atau mungkin dengan euro, dengan Cina yuan, dengan ya semuanya lah yang berbau tentang mata uang ya gitu ya. Ini ceritanya nanti begitu gitu ya. Nah, persyaratan kepatuhan bisnis untuk partisipasi jaringan ini perlu diketahui ya. Untuk menjaga ekosistem yang aman dan patuh, nah, partisipasi dalam aktivitas blockchain mainnet akan memerlukan verifikasi QYC ya. Kenali pelanggan Anda untuk pelopor, verifikasi KYB ya, kenali bisnis Anda untuk bisnis secara keseluruhan. Nah, Pi dimaksudkan untuk menjadi ruang Web3 yang aman, tempat pelopor dapat memiliki koneksi eksternal dengan Pi yang mereka pegang. Bisnis dan mitra yang telah di KYB berinteraksi dengan pelopor yang benar-benar telah di KYC dan sebaliknya. Jadi ini interaksi yang ada di Pi browser seperti itu ya. Itu nantinya kan bisa koneksi dengan eksternal ya. Misalkan teman-teman punya bisnis toko ya, bisnis dan bermitra dengan KYB ya, kenali bisnis Anda tadi. Nah, itu teman-teman nanti bisa menggunakan Pi langsung ya untuk pembayaran ke toko-toko tersebut gitu. Jadi ini adalah interaksi eksternal ya, gitu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua pelopor ini bisa ya mengajukan permohonan Know Your Business atau KYB ini ya.
Jadi teman-teman misalnya punya bisnis bisa isi permohonan verifikasi KYB melalui halaman web di sini ya. Segera hadir, artinya belum saya klik karena segera hadir ya. Setelah Open Network diluncurkan, pioneers dapat melihat daftar bisnis yang telah diverifikasi KYB di situs web. Artinya ya sudah terverifikasi, itu resmi, bisnisnya begitu aman, benar-benar aman. Jadi para pelopor semuanya juga bisa berinteraksi ya, merasakan transaksi jual beli dengan aman ya di ruang Web3. Yang maksud seperti itu ya. Pembaruan kondisi jaringan terbuka. Oke. Tanggal Open Network dipilih berdasarkan ketentuan Open Network yang ditetapkan dan dibagikan kepada seluruh komunitas pada bulan Desember 2023. Kemajuan Network dalam menyelesaikan ketentuan Open Network terus berlanjut dan dipercepat melalui upaya komunitas sejak pembaruan jadwal Desember 2024. Jaringan kini telah mencapai ketentuan semua yang diperlukan untuk Open Network, dan dengan demikian saatnya untuk Open Network. Mari kita bahas ketentuannya secara rinci di bawah ini. Nah, kondisi 1. Semua pekerjaan teknologi, produk, bisnis, dan hukum yang diperlukan untuk mencapai Open Network telah selesai. Oke, ini semuanya tentang teknologinya, produk, bisnis, hukum, regulasi ya. Semuanya sudah selesai. Ya, makanya Pi layak menjadi uang global dunia ya. Digunakan patokan mata uang global dunia yang aman, transparan, tidak ada yang bisa mengendalikan. Oke, lanjut. Di sini kondisi kedua. 19 juta pionir memverifikasi identitas mereka melalui solusi KYC Pi, termasuk KYC penuh dan tentatif sebagaimana didefinisikan dengan ketentuan tersebut. Jumlah ini melebihi persyaratan awal sebesar 15 juta dalam ketentuan tersebut. Jadi target 15 juta ini malah melebihi seperti itu ya untuk KYC. 10 juta 140 ribu pionir ya bermigrasi mainnet melampaui target. Semua mulai melampaui target ya. Karena ini adalah nilai kepercayaan ya. Dipercaya investor, dipercaya dunia, akhirnya cepat sekali untuk mendapatkan target-target ini tadi ya. Picor Team nggak pusing gitu loh ya. Kami telah mencapai lebih dari 100 aplikasi mainnet yang siap untuk mainnet, yang memenuhi target 100 aplikasi untuk menawarkan utilitas yang dinamis, menarik, dan beragam yang diperlukan bagi jaringan Pi untuk berkembang di jaringan terbuka saat peluncuran. 100 aplikasi sudah siap, kemarin sudah pernah saya pasang foto-fotonya ya, sempat di konten saya ada banyak sekali. Kita nanti bisa menikmati, teman-teman mau berangkat ke luar negeri bisa ya pakai Togo, mungkin wah banyak sekali lah ya, mau belanja ke Cina, ke Dubai, ke Abu Dhabi, kemana saja teman-teman oke, relax, happy, enjoy, ke Hong Kong jalan-jalan bisa ya, tapi urus paspor dan ininya juga bisa, kunjungannya juga ya, paspornya diurus, jangan asal berangkat aja ya gitu. Kemudian kondisi ketiga, tidak akan ada penundaan lebih lanjut pada peluncuran jaringan terbuka. Ingat ini, tidak akan ada penundaan lebih lanjut pada peluncuran jaringan terbuka karena faktor eksternal atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Misalkan gini, faktor eksternal atau lingkungan yang tidak menguntungkan itu tidak akan ditunda lagi. Wes lanjut pokoknya, jos gandos, open mainnet, Open Network, lanjut bos gitu. Karena dunia sudah membutuhkan ya. Tim sebenarnya sudah didesak sama ya, termasuk ibaratnya di belakang layar pendanaan investor ini ya besar. Banyak lah ya, nanti kita bahas di lain waktu untuk itu. Nah di sini yang utama dulu tentang open mainnet ya, jadi trainer harus tahu ya. Pelopor harus telah melakukan KYC dan verifikasi mainnet jika mereka belum melakukannya sebelum atau setelah peluncuran dan terlibat dalam aplikasi browser untuk mendukung pengembangan kualitas jangka panjang. Dengan demikian pengembang komunitas didorong untuk mengembangkan, menyempurnakan dan meluncurkan aplikasi yang memenuhi standar Pi Network dan berkontribusi pada komunitas dan utilitasnya. Apa yang harus dilakukan oleh para pelopor dan pengembang selama periode jaringan terbuka? Nah ini apa yang harus dilakukan ya pada kita semua pionir dan pengembang selama jaringan terbuka. Kontribusi dari pionir dan pengembang komunitas sangat penting bagi kekuatan dan ketahanan jaringan saat tantangan baru muncul dalam fase jaringan terbuka. Seperti ini misalkan Pi ini open mainnet kira 14.159 US dollar. Nah pengembang developer itu juga aktif ya, para vendor, pedagang-pedagang, kemudian para pionir ya aktif jual beli belanja di marketplace, dan mungkin mau melancong berpergian menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh devs di ekosistem jaringan Pi. Seperti itu ya. Ini gunanya apa? Gunanya untuk mempertahankan nilai Pi ya. Semakin jaringan itu digunakan terus ya, semakin Pi ini digunakan bertransaksi terus, nanti ada trading, ada marketplace, ada gaming, ya semuanya ya, ada kesehatan, ada mungkin
edukasi pendidikan menggunakan PI semua, dan PI ini akan memiliki nilai yang bertahan. Artinya dia tetap diminati oleh investor dunia, bisa dijadikan dia aset cadangan sebuah negara, bisa digunakan untuk penyimpan nilai, ya bisa digunakan juga sebagai uang, ya banyak kegunaan PI ini ya. Makanya teman-teman berbahagialah yang ikut menambang, yang sabar ya, walaupun diterpa hinaan cacian, teman-teman tenang ya, sabar. Ada juga yang udah nggak kuat, dihapus, lupa lagi sandinya, nomornya ganti, hilang lagi, mulai dari nol. Itu rezekinya ya udah ada wadahnya rezeki ya. Kalian yang sabar, yang menikmati ketabahan Anda selama bertahun-tahun, ya Anda yang menikmati kemenangan PI gitu ya. Nah ini berikut ini cara pionir dapat terlibat secara aktif. Jadi setelah 8 menit kalian tuh juga jangan enak-enakan langsung tukar rupiah, langsung wah belanja borong, wah langsung pamer-pamer, nggak usah. Santai, slow, tenang, pelan-pelan ya, karena ada teman-teman nukarkan juga ke IDR tuh nantinya juga bertahap, gak langsung, karena itu nanti bisa kena indikasi pencucian uang atau wah banyak sekali lah nanti hal-hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi pelan-pelan, gak usah kemerungsung langsung punya 100 pi tukarkan semua. Jangan ya, ini kita perlu tahu ya. Pionir ini harus terlibat aktif. 1. Penambangan dan kontribusi. Jadi lanjutkan penambangan. Jadi menambang ini akan terus berlanjut ya, dengan penyelesaian tarif sejalan dengan model penerbitan eksponensial menurun dan batas bulanan. Jadi nanti akan ada semakin menurun penambangan, semakin sulit, saya bilang tadi ya, semakin sulit karena banyak yang bergabung. Kemudian wah sudahlah, dunia ini sudah mengakui PI sebagai mata uang global, nanti itu nyari satu aja bisa setahun 2 tahun. Jadi kemarin saya juga hampir sempat mau purna kalau PI Network sukses, cuman maksudnya purna dari konten PI Network, tetapi kayaknya tugasnya masih banyak ya untuk memandu teman-teman pionir. Jadi kita tetap ada sesuatu yang harus kita pertahankan untuk PI Network ini ya. Bukan hanya Anda segera ingin jadi kaya saja, tetapi Anda yang saya bilang kemarin, tugas berat Anda adalah mempertahankan nilainya. Oke, yang kedua di sini membangun utilitas ya, membangun utilitas. Terlibatlah dengan aplikasi PI. Fungsi kegunaan PI ini Anda harus terlibat di dalamnya ya. Aplikasi PI, mendukung jaringan PI dan PI melalui penggunaan platform dan PI, serta bantu untuk memperluas utilitas ekosistem. Yang dimaksud begini, teman-teman setelah open mainnet ini ya, ramaikan marketplace ya, yang suka belanja silakan belanja di ekosistem jaringan PI. Pedagang-pedagang silakan masukkan dagangannya ke sana juga. Jadi ekosistem ini benar-benar nyata, real gitu kan. Utilitas nyata, fungsi kegunaannya itu real gitu loh. Kemudian teman-teman juga ya, nantinya yang suka gaming ya, mainlah di game di aplikasi di ekosistem PI, main game di sana. Atau Anda kalau bepergian belanja membeli tiketnya lewat di sini juga di Pitogro ya. Jadi membangun utilitas nyata, kegunaan fungsinya itu benar-benar nyata gitu ya. Kemudian melalui penggunaan platform dan bisa bantu untuk memperluas utilitas ekosistem, membantu mengenalkan semua, memasarkan semua lagi. Masih tugasnya masih berat pionir ya. Jangan enak-enak kalian sudah open mainnet pengen cepat kaya langsung tukarkan semua koinnya. Ini tugasnya masih berat. Ya, ini demi kita semua. Jadi ibaratnya kalau 1 pi 10 pi berharga ya sudah, gunakan itu dulu. Ya. Kuat ekosistem ini dulu, masih berjalan terus, Bos, gitu ya. Pengembang didorong untuk menyempurnakan solusi yang sudah ada dan menciptakan solusi baru yang menjawab kebutuhan nyata komunitas PI dan sekitarnya. Artinya para pengembang ini yang memperbaiki aplikasi-aplikasinya, kekurangannya menemunya tambahin lagi ya, supaya komunitas PI nyata ini benar-benar terwujud dan berkesinambungan gitu ya. Yang ketiga, tugas para pionir, integrasi perdagangan lokal. Pemilik toko didorong terus untuk menerima PI yang memungkinkan para pionir untuk berpartisipasi dalam transaksi peer-to-peer untuk barang dan jasa, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi PI dalam kehidupan sehari para pionir. Nah, ya kan? Jadi kita ke pedagang lokal, maksudnya pedagang lokal seperti ini ya. Anda kalau di Indonesia ini tentunya ini akan menjadi kendala ya, sahabat. Di Indonesia ada tentang undang-undang saya bilang kemarin, pembayaran karena PI ini sebagai mata uang, sebagai uang. Nah, kalau digunakan di Indonesia ini yang akan menjadi kendala ya. Tentunya pemerintah ini kan harus melaksanakan rapat di DPR membahas tentang mata uang global PI ini ya. Ada RUU lagi, dan apakah yakin PI ini bisa menjadi uang di kehidupan sehari-hari
untuk sebagai alat pembayaran sah di Indonesia selain rupiah, itu kan perlu pembahasan, perlu waktu lagi. Jadi di sini kendalanya untuk yang dagangan lokal ya gini ya, apa ya, pintar-pintarnya saja. Kalau saya tidak melarang atau ya hanya mengingatkan tentang undang-undang kita. Itu silakan para pionir menyikapinya. Ya kalau saya kan hanya sebagai mengingatkan saja tentang supremasi hukum di negara kita, ya menghargai kebanggaan negara kita, karena rupiah adalah kebanggaan. Kecuali rapat ditentukan nanti sudah P bisa jadi bayar ya nggak masalah gitu kan. Nah kecuali yang negara-negara di luar sana memang pada berani-berani ya silahkan gitu. Tapi negara kita saya hanya sebatas mengingatkan, kalau kalian misalkan mau memaksakan ya nggak masalah gitu kan. Dendanya kan 1 tahun pidana penjara, 200 juta rupiah bayar gitu kan. Ya semoga aja hukum di negara kita nanti semakin lebih baik dan P ini didukung sama hukum di negara kita. Ada undang-undang yang mengatur P bisa untuk bayar sehari-hari. Ya kita berdoa saja gitu kan. Walaupun nggak usah pusing, kita bisa swap juga, konversi juga, gitu kan bisa. Gitu. Tapi kan ini tugas pionir supaya nilai P ini bertahan, kemudian P berkesinambungan, ya kan? Ya tugas pionir seperti ini tadi yang diperintahkan Kortim kan gitu. Kemudian KYC dan migrasi, jaringan harus melanjutkan proses KYC dan migrasi setelah Open Network diluncurkan. Jika Anda belum melakukannya, mohon lakukan sesegera mungkin selama periode Open Network. Nah ya, jadi gini. Jaringan harus melanjutkan proses KYC. Artinya Pi ini KYC akan terus berlanjut terus. Ya setelah Open Network diluncurkan. Jika ada yang pionir yang belum KYC, ya mohon lakukan segera mungkin selama periode Open Network. Enggak masalah, ini akan berkesinambungan terus. Ya karena pemegang Pi coin itu harus wajib KYC. Dia benar-benar biar tidak terindikasi sebagai teroris, tindak pencucian uang, dari dia terlepas dari seperti hal-hal lainnya, korupsi dan lain-lain sebagainya, itu nanti aman kalau P ini diakui sebagai mata uang global gitu ya. Kemudian untuk pengembang, tingkatkan aplikasi mainnet Anda. Ya, ini pengembang ya, Pisorum atau GDH atau apapun yang di Indonesia pengembang nih, tingkatkan aplikasi mainnet Anda. Pastikan Anda melakukan penyempurnaan pada aplikasi Anda untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Dan untuk mengatasi masalah apapun yang muncul setelah mainnet. Jadi pengembang ini harus menyempurnakan lagi aplikasinya tadi ya, supaya pengguna itu lebih puas ya belanja di sana seperti itu ya, atau bermain game di sana atau apa saja lah ya, berinteraksi di aplikasi tersebut. Mengembangkan aplikasi mainnet baru, bangun aplikasi Pi untuk berkontribusi pada ekosistem Pi. Pelajari lanjut di sini. Ya, jadi saat Pinebox memasuki jaringan terbuka, para pionir, pengembang dan pebisnis diundang untuk berkolaborasi secara aktif, mendorong inovasi dan memastikan bahwa Pinebox tetap menjadi komunitas yang berkelanjutan, terdistribusi dan kuat. Nah, mempertahankan nilai itu yang berat. Tapi saya rasa kalau ada nilainya sudah muncul ya, sudah keluar nilainya, open mainnet nilainya segini, saya rasa akan aktif semua, rame. Dan ini semakin wah, sudahlah, dunia akan terkejut dan dunia akan membutuhkan Pi. Oh, baik sahabat, di sini saya hanya akan mengecek harga IOU ya, IOU spekulasi investor ya untuk koin Pi ya. Dan tentunya seiring informasi tentang open mainnet Pi ya, jaringan terbuka Pi, maka investor berebut ya. Mereka itu ingin mendapatkan koin Pi melalui cara seperti ini. Ini juga benar ya, mereka nanti setelah nanti open mainnet tentunya mereka beli di harga berapa, kalau ternyata itu bisa sukses mereka punya untung banyak juga gitu. Jadi terkadang mereka itu nggak sempat menambah, ataupun mereka memang ikut menambang tapi mereka masih pengen dapat koin lagi ya. Jadi ya, tentunya ini nanti akan menaik terus ya, akan seiring waktu ini paling koreksi sebentar nanti langsung naik lagi, sepertinya seperti itu, dan akan nanjak terus nilainya. Tergantung Kortim, karena di sini kita lihat ya, di sini untuk statistik terkini untuk kapitalisasi pasar koin market cap sudah dihilangkan ya, suplai maksimal sudah mulai mulai lagi, nanti nunggu dari Kortim ya. Tentunya ini nanti tetap 100 miliar suplai yang beredar, pastinya akan mengikuti dari Kortim ya. Kemudian semua ini kapitalisasi pasar, nanti tentunya jumlah permodalan dari dana investor ya, dari ini nanti baru nanti di rekap di sini ya. Dan ini pun suplai totalnya akan berubah. Nah, ini peringkatnya pun tentunya akan berubah nantinya ya. Semua kita tunggu saja. Jadi tentunya ini nanti seperti di Huobi juga kayak gitu ya, di Bitmain ya.
nanti dia dibuka itu yang deposit withdrawnya ya, deposit withdraw dari external wallet. Misalnya teman-teman dari wallet teman-teman ya, Pi Prosper itu wallet itu teman-teman transfer 1Pi ke Huobi, nah bisa nanti dia sudah dibuka depositnya masuk ke sana, kemudian teman-teman swap ke BTC atau ke mata uang kripto lainnya atau ke stablecoin bisa gitu ya, USDT itu bisa, nanti baru dipindahkan ke wallet Indonesia misalnya Indodax ya, kalau mencantumkan jelas Indodax mencantumkan, nah ya gitu, atau kripto atau yang lainnya ya, itu bisa nanti teman-teman swap ke rupiah bisa masuk rekening bank, tapi tentunya step by step karena nanti akan ada diawasi oleh OJK juga gitu kan, step by step, slow, tenang gitu kan. Nanti teman-teman sudah punya koin, ini adalah aset digital masa depan gitu ya. Oke sahabat, ini nanti informasi dari saya tentang perkembangan Pi Network. Jadi teman-teman pionir juga masih punya tanggung jawab moral ya terhadap proyek ini ya. Itu coba di sini. Ini termasuk bagus ini ya. Dia ini bukan tim inti tetapi dia memiliki proposal yang sangat bagus. Jadi teman-teman bisa ke mata blockchain yang lainnya seperti lintas rantai ke Binance gitu ya. Jadi ini biar lebih jelasnya teman-teman, ini saya bahasa Indonesia kan ya, tentang ini bukan dari tim inti ya, ini bukan tim inti ya, saya katakan ya, bukan tim inti. Nah sini ya, proposal ini menyarankan integrasi Pi, BTC dan ETH dengan ekosistem Kronos ya, menggunakan BNB Chain sebagai jembatan. Integrasi ini memanfaatkan Binance Break untuk membungkus Bitcoin Ethereum sebagai token BEP20 dengan dukungan khusus. Nah, ini manfaatnya meliputi interoperabilitas lintas rantai, akses ke aplikasi yang terdesentralisasi. Jelas ya teman-teman, tenang saja. Jadi Pi ini bisa dibuat apa saja bisa gitu ya. Jangan usah pusing mau nukarkan di mana ya. Nah di sini EPI jembatan Binance, EPI jembatan Binance ya, epi.binance.org break V2. Oke ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu informasi dari saya yang mungkin sangat mudah dipahami. Teman-teman bisa paham artinya tentang Pi Network ini nanti open mainnet ya, masih ada tugas buat kalian semua pionir. Mungkin juga jangan diambil rebutan koinnya karena nanti kedepannya akan sulit, mencari satu koin aja sangat sulit sekali. Sekian dulu, mungkin ini langkah kita ke depan harus tetap bersemangat terus gitu ya, dan saya akan terus kawal pionir walaupun sudah open mainnet ya, kalian sudah jadi orang-orang kaya pun kalian harus banyak sumbangsi ke sahabat-sahabat sedulur-sedulur di Indonesia ya, membangun bisnis yang mereka pengangguran itu biar bisa bekerja. Biar mereka yang pengangguran bisa bekerja dan teman-teman akan roda kehidupan akan terus berputar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.